Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qabilut taub wa ghafirul dhanb. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad faza muttaqun. فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ma'asyiral hadirin saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat Masjid Al-Furqan yang insyaallah kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala di sepanjang kehidupan kita. Di mimbar yang mulia ini khatib mengingatkan, berpesan, berwasiat buat kita khatib dan buat kita bersama. Mari kita pertahankan kemuliaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan terus memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dengan harapan semoga satu saat nanti di saat Allah mengutus malaikat Israel untuk mencabut ruh kita, dimanapun kita berada, Allah jadikan akhir hidup kita akhir yang membawa keimanan dan amal saleh dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu saat orang-orang Arab Badui mengikrarkan tentang keimanannya. Kemudian turun surat Al-Hujurat ayat 114. Al-Hujurat ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan, amanna, kami beriman. Mereka bersama-sama bergerombol datang ke Rasulullah mengikrarkan keimanannya. Tapi apa kata Allah? Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Lam tu'minu walakin qulu aslamna, tapi katakan kepada kalian bahwasanya kalian adalah orang-orang muslim. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada tingkatan yang cukup signifikan antara keimanan dengan keislaman. Terkait dengan keislaman, Islam, suatu saat malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, yang pada saat itu Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat. Malaikat Jibril bertanya tentang mahwal Islam kepada Rasul. Rasul pun menjawab dengan
al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa yaqamus shalah wa ita'iz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, yang kita kenal dengan rukun Islam. Maka pada hakikatnya ketika seseorang masuk Islam, itu merupakan gerbang awal. Ada seorang non-muslim masuk Islam, dia sudah bersyahadat, kita saksikan bareng-bareng, sudah muslim dia adalah saudara kita, dia adalah tanggung jawab kita, dia harus kita bela. Tetapi terkait dengan keimanan perlu proses. Dengan apa? Dengan belajar. Maka jangankan lagi orang yang baru masuk Islam, kita pun yang sudah Islam dari lahir, di saat mana kita tidak mau meningkatkan pengetahuan kita tentang keislaman, maka keimanan kita masih dipertanyakan, masih rapuh. Kalau ada orang Islam ditanya tentang rukun iman saja dia tidak bisa jawab, apa yang dia imani? Dan ini merupakan PR besar buat kita, khususnya kita para orang tua, untuk menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Apakah mereka mendapatkan pelajaran ini di sekolahnya? Kalau tidak, seseorang yang tidak pernah belajar, dia tidak mungkin tahu tentang yang dia tidak pernah pelajarin. Kalau permasalahan keimanan dia tidak pelajarin di sekolahnya, dia tidak dapatkan, maka kita orang tua wajib mengajarkan itu. Sudahkah itu kita berikan kepada anak kita? Kalau belum, dosa kita di hadapan Allah. Imam Ibnu Ruslan dalam sebuah syair, beliau bersyair, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatun ilahi bistiqani. Yang pertama kali wajib bagi semua manusia ma'rifatun ilah, adalah mengenal ilah, mengenal Allah bistiqani, dengan keyakinan yang mantap, dengan keimanan yang mantap. Oleh karena itu, kembali buat khatib dan buat kita bersama, jangan pernah bosan untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang keimanan dan keislaman kita. Agar apa? Agar Islam kita, agar keimanan kita menjadi sempurna. Juga merupakan PR buat kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena bagaimanapun itu merupakan kewajiban kita sebagai orang tua. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi tentang mahwal iman, keimanan. Kemudian Rasul pun menjawab, antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yang kita kenal dengan rukun iman. Kalau rukun Islam yang tadi terkait dengan hal-hal yang zahir, maka seseorang kalau sudah masuk Islam, mengaku sebagai seorang muslim, dia wajib sholat, dia wajib berpuasa, dia wajib zakat kalau dia punya harta, dia wajib melaksanakan ibadah haji kalau dia mampu. Terkait dengan keimanan yang saya tadi bilang proses. Kenapa? Ini masalah daleman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruk, dan iman kepada hari kiamat. Masalah hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, al-iman iqrarun bil lisan. Iman itu diucapkan dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syarat yang pertama dari sebuah keimanan. Yang kedua adalah tasdiqun bil qalbi. Hatinya membenarkan apa yang diucapkannya, tidak ada keraguan, adamul irtiyab. Dan yang ketiga, wa amalun bil arkan. Iman menuntut
manifestasi dari semua yang kita ucapkan dan yang kita benarkan dengan hati, dengan semua anggota badan kita. Masalah hadirin yang dirahmati Allah, oleh karenanya jangan ada ketimpangan pada pribadi kita antara keimanan dan keislaman kita. Semua harus saling melengkapi. Kenapa? Karena Allah berpesan di surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan Allah, wahai orang-orang yang beriman, yang disapa iman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini perintah yang pertama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan sekaligus peringatan. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, sebagai seorang muslim. Artinya apa? Keimanan yang ada di hati kita harus kita aplikasikan dengan semua yang terkait dengan rukun Islam. Ma'aslah hadirin yang dirahmati Allah, oleh karenanya hari ini banyak ketimpangan. Orang mengaku muslim, tapi dengan nilai-nilai Islam dia sangat benci. Why? Kenapa? Kenapa mengaku muslim tapi benci dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agamanya sendiri? Ada apa dengan pribadi seperti ini? Dan hari ini itu sangat kita bisa saksikan program yang diluncurkan orang-orang yang benci dengan agama kita. Agar apa? Agar umat Islam ragu dengan ajarannya. Dan yang sangat luar biasa lagi, agar umat Islam benci dengan agamanya. Kalau orang Islam sendiri benci dengan ajaran agamanya, bagaimana lagi Islam diperjuangkan? Oleh karenanya, mari bersama, kewajiban kita untuk memahami semua yang terkandung dalam nilai-nilai Islam, dengan terus kita belajar, dengan terus kita mengkaji, dan insya Allah, alhamdulillah, di Masjid Al-Furqan, masjid yang kita cintai ini, kajian sangat luar biasa. Ya, tinggal kita konsistennya, komitmennya dengan agenda pengajian yang sudah kita buat. Masa hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita pribadi-pribadi seorang mukmin dan seorang muslim yang berpadu dalam diri kita